Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali di RHI Renungan hari ini. Saudara, dalam RHI Renungan hari ini kita akan meneruskan pembahasan kemarin, hakikat orang beriman, tugas dan tanggung jawabnya. Kemarin kita sudah membahas berdasarkan amanat agung Lukas 4 ayat 18 sampai dengan 20. Ya, dan di situ diungkap bahwa ternyata dari amanat agung itu, tanggung jawab dan tugas orang beriman adalah meneruskan misi Yesus Kristus. Maka dia harus mau tidak mau membina relasi dengan Yesus melalui koinonia dan dengan sesama. Itu yang pertama. Dan kedua, meneruskan untuk memberitakan. Maka ada marturia, dan tidak cukup itu, juga harus melayani. Sehingga ada konsep diakonia. Kemarin kita sudah membahas tentang tiga hal ini, koinonia, marturia, diakonia, bersekutu, bersaksi, dan melayani. Hari ini saudara, kita akan membahas tentang amanat agung menurut Injil Matius untuk melengkapi apa yang diungkap oleh Injil Lukas, misi Yesus. Kita akan memperhatikan saudara pada Injil Matius 28. Matius 28, mari kita cermati bersama-sama. Ya, Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20 dikatakan begini. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Saudara, dari amanat agung ini, pertama, kita diingatkan bahwa Yesus adalah Mesias. Dikatakan, "Kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi." Dia bukan sekedar nabi, dia bukan sekedar rasul apalagi, tapi dia adalah Mesias. Sehingga dikatakan dengan jelas ya bahwa dia memang Mesias yang berkuasa. Oleh sebab itu, landasan amanat agung pertama-tama adalah melanjutkan misi sang Mesias. Bukan kita bikin sendiri, bukan gereja bikin sendiri, tapi harus nurut dengan apa yang dikehendaki oleh sang Guru Yesus, Mesias, Al-Masih. Apa itu? Pergilah. Kata pergilah berarti aktivitas. Pergilah berarti tidak di satu tempat, tapi pergilah. Pergilah. Dan dikatakan, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Bangsa tidak menunjuk hanya pada etnis, tapi bangsa bisa menunjuk pada komunitas-komunitas. Bisa komunitas seniman, bisa komunitas politik, bisa komunitas ekonomi, bisa komunitas petani, dan seterusnya. Tidak hanya pada bangsa, sebab kalau nanti pada etnis bangsa, kalau saya orang Jawa berarti saya harus pergi ke luar negeri dong, atau ke luar Jawa. Tidak harus begitu. Tapi yang dimaksudkan adalah pergilah, aktivitas. Dan itu bisa di bagian-bagian apa di sekitar kita. Pergilah. Gitu. Untuk apa? Untuk membawa orang bertemu dengan sang guru, dengan sang Mesias. Bukan membawa orang bertemu dengan komunitas kita, dengan gereja kita. Seringkali diartikan begitu ya. Tapi yang betul bertemu dengan Mesias, Yesus. Ya. Jadi ukurannya itu menurut firman Tuhan. Memang orang mengatakan ya misi ini ya pokoknya kalau dia masuk di kelompokku, masuk di gerejaku boleh. Tapi itu bukan misi Yesus. Misi Yesus adalah bertemu. Jadikanlah orang menjadi murid Yesus, bukan muridku. Gitu. Lalu baptislah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetap konsisten kan pada Yesus. Dan yang ketiga yang menarik adalah selain kita berpacu pada misi Yesus, kedua kita harus aktif keluar. Maka yang ketiga ada jaminan. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi
Orang yang beriman punya tanggung jawab untuk terus membina relasi dengan Tuhan. Dan dia punya tanggung jawab untuk bergerak keluar. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, lalu yang dipikir bagaimana tentang komunitasnya, tentang gerejanya, tentang program-program intern saja. Tidak, tapi harus keluar, pergilah. Menurut Alkitab. Oke? Lalu di situ dikatakan bahwa orang ketemu Yesus. Di situ dikatakan ada jaminan bahwa Tuhan Yesus menyertai kita sampai akhir zaman. Dan ini ya dan amin. Ini poin penting yang tidak boleh dilupakan, bahwa Tuhan Yesus menyertai kita. Saudara, hari ini saya mengajak, kalau saudara masih bersama-sama menjadi orang beriman di dalam Yesus, maka tidak hanya yang pertama kemarin kita mengasah tentang koinonia, marturia, dan diakonia, tapi hari ini melalui Injil Matius kita diingatkan kita harus mengasah untuk keluar. Keluar. Tidak hanya di lingkungan kita saja. Keluar. Ya, keluar. Dan mengajak orang untuk bertemu dengan Yesus. Bertemu dengan Yesus, menjadi muridnya. Dibaptis di dalam nama Yesus. Oke? Dan yang terakhir, hari ini saya mengajak bahwa kita harus ingat, kita disertai Tuhan. Kita tidak sendiri, kita tidak perlu takut. Kita harus sungguh-sungguh yakin, dan ini yang membuat kita diberkati Tuhan. Saudara, selamat untuk memiliki tanggung jawab, ya, bagaimana kita harus melakukan amanat agung ini, bahwa Yesus yang menolong, Yesus menguatkan, Yesus yang memerintah kita, dan kita harus bergerak keluar, mengajak orang bertemu Yesus, dan Tuhan menyertai senantiasa. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penjelasan dalam firman-Mu, Matius 28 ayat 18-20, di mana kami diingatkan bahwa kami harus meneruskan misi Yesus yang menjadi Mesias untuk menolong, menebar damai sejahtera. Dan kami juga harus sungguh-sungguh keluar, tidak boleh ke dalam saja, tapi keluar. Bersyukur karena kami harus mengajak, bersaksi orang bertemu dengan Sang Mesias, dan bersyukur karena kami selalu disertai, dituntun, ditolong dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk perenungan RHI, renungan hari ini. Biarlah Tuhan menyertai dan kami mampu melakukannya. Demi Kristus pengantara kami. Haleluya.